Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sebagai manusia, kita sering merasa paling jago karena punya teknologi dan juga akal dong ya. Tapi nyatanya, sejarah punya catatan kelam tentang momen di mana manusia cuma jadi snack di mata predator tertentu ya teman-teman. Kita nggak cuma ngomongin hewan buas biasa nih. Kali ini kita akan bahas monster nyata yang pernah meneror seluruh desa dan juga membunuh ratusan orang sendirian. Udah penasaran? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Buaya Gustav. Selama puluhan tahun ada satu nama yang selalu jadi teror di sepanjang sungai Ruzizi dan juga danau Tanganyika yang ada di Afrika ya teman-teman. Namanya Gustav. Dia ini tuh buaya Nil yang gede banget dan dipercaya sebagai salah satu predator paling mematikan di dunia. Rumornya aja nih, dia tuh udah membunuh 200-300 orang. Gustav tentu bukan buaya biasa ya. Usianya diperkirakan lebih dari 60 tahun dan masih hidup sampai awal tahun 2000-an. Panjang buaya ini aja diperkirakan mencapai 6 meter dengan berat lebih dari 2 ton. Dan kalau memang angka ini tuh benar, Gustav adalah salah satu buaya terbesar yang pernah ada. Nah, yang bikin dia tuh makin mengerikan adalah dia seringkali nggak memakan korban-korbannya, tapi cuma membunuh, terus menghilang begitu aja. Bahkan tubuhnya pun dikabarkan ada 3 bekas luka tembak dan hebatnya masih hidup dong. Ya, peneliti sih bilang karena ukuran tubuhnya tuh yang cukup ekstrim, dia tuh nggak lagi berburu mangsa kecil seperti ikan ataupun antelope. Makanya targetnya tuh berubah jadi kerbau, kuda Nil, dan juga manusia. Namun sampai sekarang nasib Gustav masih misteri. Ada yang bilang udah mati, ada yang yakin ya dia tuh masih ngintai di dalam air yang keruh. So, kalau kalian nih main-main ke sana, jangan coba-coba nyemplung ke air ya. Nomor 9. Harimau Campawat. Kalau kita ngomongin predator paling mematikan, jawabannya tuh bukan hiu ataupun buaya sebelumnya ya. Tapi seekor harimau betina yang berkeliaran di awal tahun 1900-an dan dikenal dengan nama Harimau Campawat. Saking brutalnya, dia tuh nggak main petak umpet seperti harimau biasa deh. Dia nyerang siang bolong, masuk ke kampung, dan bikin aktivitas warga jadi mati total. 436 orang telah dibunuh sama harimau ini di Nepal dan juga India Utara. Nah, ketika harimau ini ditembak mati, ada plot twist yang bikin sedih. Harimau ini ternyata sakit gigi parah. Taring atasnya tuh patah dan taring bawahnya tuh tumpul ya teman-teman. Gara-gara ini dia nggak sanggup lagi berburu mangsa normal seperti babi hutan ataupun rusa yang kulitnya keras. Akhirnya dia cari target yang paling lembek, lambat, dan gak punya cakar, yang mana adalah manusia. Jadi intinya dia ini jadi man eater ya karena terpaksa demi bertahan hidup. Tapi gila juga sih ya kalau dipikir-pikir, korbannya tuh sampai 436 orang dong. Kalau di komplek tuh mungkin hitungannya 2 RT kali ya. Nomor 8. Singa Tsavo. Berikutnya, kita punya kisah yang gak kalah sadis. Mereka ini adalah sepasang singa jantan di Kenya pada tahun 1898 yang sukses bikin proyek rel kereta api Inggris Afrika mangkrak total. Singa ini sering banget ya menculik pekerja konstruksi secara langsung dari dalam tenda waktu malam-malam. Dan yang lebih gilanya lagi, serangan ini terjadi hampir setiap hari. Jadi kebayang gak tuh teror setiap tidur malam-malam guys? Nah, untuk angka korban resminya sih sebenarnya simpang siur ya. Ada yang bilang sekitar 28 orang, tapi ada juga yang bilang lebih dari 100 orang. Sampai akhirnya di tahun yang sama mereka berhasil menembak singa pertama dan keesokan harinya berhasil dibunuh. Sedangkan singa yang satunya lagi meskipun udah kena 9 tembakan, dia tuh masih berhasil hidup selama 11 hari loh. Dan sekarang jasad 2 singa legendaris ini dipajang dengan bangga di Field Museum Chicago ya teman-teman. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai bukti bahwa kadang nih manusia bukan pemburu puncak. Nomor 7. Macan tutul Rudra Prayak. Kalau tadi kita bahas harimau, sekarang kenalan ya sama adiknya yang jauh lebih licik, yaitu macan tutul Rudra Prayak yang punya cara paling mengerikan dalam memangsa manusia. Jadi di antara tahun 1918 sampai 1926, macan ini tuh bikin horor di jalur ziarah India Utara.
macan tutul ini gak takut ya masuk kampung malam-malam, ngejebol tembok lumpur, ngerobek atap jerami, dan nyulik orang langsung dari kasurnya waktu lagi tidur. Selama 8 tahun, warga dibuat hidup ketakutan dan juga ngunci pintu rapat-rapat. Korban resminya tuh menyentuh angka 125 orang ya teman-teman. Semua pemburu aja nih sampai mengakui kalau hewan ini tuh adalah predator paling cerdas yang pernah mereka lawan. Namun plot twistnya waktu macan ini diperiksa saat udah dibunuh, baru ketahuan tuh kalau dia makan orang itu karena ulah pandemi flu pada tahun 1918. Waktu itu nih, saking banyak orang meninggal dan juga nggak sempet dikubur, sehingga banyak mayat yang dibuang ke dalam lembah ya. Si macan yang waktu itu masih muda, belajar nih kalau daging manusia itu adalah makanan gratis yang gampang didapat. Makanya, waktu pandemi kelar dan juga stok mayatnya habis, dia nagih lah tuh dan mulai mencari manusia yang masih hidup. Serem banget nggak sih sejarahnya? Nomor 6. Osama si buaya. Selama 14 tahun, tepatnya dari tahun 1991 sampai 2005, Danau Victoria di Afrika jadi wilayah teror seekor buaya raksasa yang dikenal dengan nama Osama. Buaya ini dikabarkan udah makan lebih dari 83 orang ya. Yang bikin Osama beda sama buaya lainnya tuh IQ-nya teman-teman. Dia tuh hobi nabrak perahu dari bawah biar kebalik atau malah loncat freestyle langsung ke atas perahu untuk nyeret nelayan. Nah, dari sekian banyak serangan, cuma ada sekitar 15 orang yang berhasil selamat untuk menceritakan horornya ya. Sampai akhirnya di tahun 2005, 50 pria akhirnya bergabung bikin jebakan khusus pakai umpan paru-paru sapi. Mereka butuh waktu 7 hari 7 malam untuk bisa menangkap buaya ini loh. Tapi bukannya langsung dibunuh, dia tuh justru diserahin ke penangkaran buaya dan dihukum untuk jadi pejantan seumur hidup demi menghasilkan ribuan anak buaya untuk industri kulit fashion. Jadi ibaratnya dia tuh nggak dihukum mati ya, tapi dipenjara seumur hidup sambil kerja paksa. Nomor 5. Hugh, New Jersey. Kalian pasti tahu dong ya sama film Jaws. Nah, ketakutan massal soal hiu itu sebenarnya berakar dari kejadian nyata di New Jersey pada tahun 1916 ya. Pada saat itu, gelombang panas melanda Amerika, sehingga pantai lagi penuh-penuhnya sama orang yang mau berjemur. Nah, sayangnya di tanggal 1 Julinya, seorang pria bernama Charles Benson yang lagi main-main di pantai, tiba-tiba teriakannya tuh bikin semua orang pada kaget. Waktu ditarik keluar dari air, daging di pahanya terkoyak parah banget sampai tulangnya terlihat. 5 hari setelah kejadian itu terjadi serangan yang berikutnya dan kali ini korbannya adalah Charles Bruder yang membuat kedua kakinya putus digigit sama hiu. Lagi-lagi sayangnya dia juga meninggal karena kehabisan darah ya. Setelah 2 serangan ini jelas orang-orang jadi pada trauma untuk ke pantai dong. Masalahnya dalam waktu 12 hari ternyata terjadi 5 serangan yang membuat 4 orang tewas dan juga 1 luka parah ya teman-teman. Makanya nggak lama kemudian pemerintah sampai turun tangan untuk membantai banyak hiu yang ada di sana. Namun hingga kini para ilmuwan juga masih berdebat siapa tersangka utamanya. Nomor 4. Beruang coklat Sankepsu. Jepang juga punya satu mimpi buruk paling legendaris nih kalau soal urusan pemangsa manusia ya. Dia adalah Kesagake, beruang coklat yang tingginya tuh hampir 3 meter dan beratnya 340 kg. Awalnya sih beruang ini cuma nyolong jagung, tapi karena ditembak dan juga dilukai sama warga, dia malah jadi dendam kesumat. Di tanggal 9 Desember 1919, dia balik lagi, terus menjebol rumah warga dan membunuh seorang ibu serta anak kecil. Nah, besoknya nih saat pria-pria di desa berburu beruang itu, para perempuan dan juga anak-anak ngumpet di satu rumah, beruang itu balik ke desa dan juga menyerang rumah ini. Di situ dia mencabik-cabik semua orang termasuk anak-anak dan juga ibu yang hamil. 7 orang meninggal dunia gara-gara kejadian ini ya. Untungnya setelah penyerangan terakhir ada Yamamoto Heikichi, seorang pemburu beruang veteran yang ditugaskan pemerintah untuk menghabisi nyawa si beruang ini ya teman-teman. Mengejutkannya, penyerangan yang aku ceritain ternyata bukan terjadi di desa itu doang, tapi terjadi di desa yang lain juga. Insiden ini saking ngerinya sampai dibikin novel, film, dan jadi alasan kenapa warga Jepang hormat dan juga takut banget ya sama beruang sampai sekarang. Nomor 3. Serigala Uttar Pradesh.
Berikutnya, ada serangan di India yang sampai bikin geger satu negara. Bayangin aja, cuma dalam setahun, sekitar 42 anak tewas diserang makhluk misterius. Saking paniknya nih, warga saat itu sempat nuduh kalau ini tuh adalah ulah sindikat pencuri organ, mata-mata asing, atau bahkan ada rumor kalau pelakunya adalah werewolf yang lagi menyamar jadi manusia pada siang hari. Polanya selalu sama deh pokoknya, anak-anak diserang tiba-tiba, terus mayatnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan juga ya. Sampai akhirnya, belakangan baru terungkap kalau pelakunya adalah serigala India. Menurut ahli, pemicunya karena habitat mereka rusak dan mangsa alaminya tuh habis, sehingga serigala betina yang butuh makan untuk anak-anaknya mencari target paling gampang, yaitu anak manusia. Masalahnya, serigala ini tuh pinter banget. Mereka tuh pakai taktik hit and run. Habis nyerang satu desa, mereka tuh bakal ngilang dan baru nyerang desa lain yang jaraknya jauh beberapa hari kemudian. Jadi, mereka nggak pernah makan di tempat yang sama 2 kali berturut-turut biar nggak ketangkep ya. Dan teror ini baru kelar setelah pemburu profesional dikerahkan untuk melacak dan juga menumpas kawanan cerdas ini. Nomor 2. Singa Jombe. Kalau dari tadi korban itu ratusan, sekarang kita bahas singa dari Jombe yang bunuh lebih dari 1.500 orang. Jadi Jombe itu adalah daerah di selatan Tanzania dan di tahun 1930 ada serangan singa paling mematikan. Katanya semua serangan ini dipimpin oleh seekor singa jantan bermata satu yang bukan cuma membunuh manusia, tapi dia juga mengajari kelompok singa lainnya untuk menjadikan manusia sebagai mangsa utamanya. Dan semua itu berawal dari kelaparan. Persis 10 tahun sebelumnya, wabah Rinderpest bikin musnah hampir seluruh ternak dan juga satwa liar di Afrika Timur ya teman-teman. Kerbau, antelope, rusa, semuanya tuh benar-benar kosong deh. Terus pemerintah kolonial juga memperparah keadaan dengan membunuh hewan liar di jalur migrasi demi melindungi para sapi. Hasilnya apa sih? Padang rumputnya tuh kosong dan singa-singa ini pada lapar dong. Dari situlah satu persatu orang mulai menghilang. Bahkan saking mencekamnya pada saat itu, coba bayangin deh, orang-orang percaya ini tuh bukan singa biasa, tapi singa dari neraka yang punya ilmu hitam. Nomor 1. Malawi Hyena. Dan terakhir, pada tahun 2003 di distrik Dowa, Malawi, ada seekor hyena tutul yang ngamuk secara membabi buta. Hewan ini bukan lagi nyari makan, tapi diduga kuat kena rabies. Virus ini bikin otak hewan korslet ya teman-teman, rasa takut hilang total, agresivitas teks 100%, dan insting bertahan hidup pun berubah jadi nafsu membunuh tanpa sebab. Bayangin aja deh, hyena ini bisa bikin 3 orang tewas dan juga 16 orang luka-luka parah loh. Saking chaosnya, 4.000 warga sampai ngungsi massal dari desa mereka ke aula kota karena takut ya dimangsa sama monster ini. Dan parahnya, setahun sebelumnya yaitu pada tahun 2002, kejadian serupa juga pernah bikin 5 orang tewas dan juga 20 orang luka-luka. Beruntung pada akhirnya petugas satwa liar berhasil nembak mati hyena ini ya. Soalnya ini bukan cuma untuk menyelamatkan warga, tapi untuk juga mengakhiri penderitaan si hyena yang kesiksa virus rabies itu sendiri ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.